kenapa tidak lanjut guru saja sampai saat ini gitu. Salah baginya. Tapi kalau gitu nanti baru kita bahas aja. Gak apa-apa kita lanjut. Kalau bilang gaji komisioner itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman, kembali lagi dengan saya. Seperti yang kamu tahu, hari ini saya sedang kedatangan tamu. Kurang lebih anak yang mana yang berprofesi sebagai komisioner KPU Kabupaten Kaimana. Untuk kurang lebihnya kita coba bincang-bincang terkait bagaimana beliau ini, anak Kaimana, sudah sampai di titik ini menjadi seorang komisioner KPU ya Kabupaten Kaimana. Kurang lebih gitu ya. Ya. Maka untuk kurang tahu mungkin teman di sana dong belum tahu namanya siapa. Langsung saya perkenalkan diri atau langsung beliau sendiri memperkenalkan nama lengkapnya. Silakan. Nama saya Chandra Kirana. Lahir di Kaimana, teman satu angkatan dari TK. Kalau ada yang bilang dari TK punya teman dari dia kecil, teman gue nih dari TK. Brother, kita soy. Sama-sama di TK Yapis, kemudian SD Yapis, lalu SMP negeri ya, SMA negeri 1 Kaimana, SMA Rawakodo. Habis kita bisa lah istilahnya. Habis itu Ya kembali lagi ya sekitar 2000 kita ketemu di Kaimana lagi. Ya kita baku dapet di Kaimana sekitar 2000 berapa? 2010-an. 2010 ya. 2010. Teman-teman semua sudah pulang Kaimana ya. Sering main band, Ngeband juga dulu sama dia. Tapi udah gantung senar. Kemudian jadi guru di kampung, habis itu mandek, kerja di LSM, sempat di LSM 2 tahunan, habis itu coba-coba jadi penyelenggara KPU dan alhamdulillah 2018 tes KPU tembus dan jadi komisioner termuda untuk periode kali ini sampai 2023. Ini yang menarik teman-teman. Tadi kan dia kasih tahu. Itu juga saya penasaran kawan. Tadi kan gue bilang guru, kok bisa sampai di komisioner KPU ini? Coba. Titiknya maksudnya ada apa sampai kenapa niat ke KPU atau ya mungkin lebih ke arah-arah mana gitu. Mungkin maksudnya apa? Kenapa bisa ada di titik ini? Prosesnya bagaimana? Kenapa tidak lanjut guru saja sampai saat ini gitu? Mungkin bukan panggilan kayaknya. Karena anak muda di Kabupaten Kaimana itu eksistensinya kurang. Lebih banyak lari ke partai politik, ikutan bermain politik, dan sebenarnya juga penyelenggara juga itu bagian dari politik juga. Cuman kalau awamnya itu dia sebagai wasit. Oh, jadi maksudnya anak muda ini yang kurang eksis ini di penyelenggaranya ya, sebagai pihak penyelenggara untuk penyelenggara pemilu. Titik balik ketika jadi penyelenggara itu sebenarnya anak muda ini eksistensinya itu dia ingin kerja yang tidak mau diperintah. Yang dia ikut perintah adalah aturan, bukan pada manusia. Sehingga banyak aturan yang kita terapkan di lapangan itu tidak kita semacam ada ironi bahwa ini tidak bisa sehingga, oh jadi sudah istilahnya diragu-ragu dulu mungkin orang melihat kalau anak muda ragu mungkin kiranya mungkin dia tidak mampu atau apa. Padahal lu tidak tahu malah anak muda itu kayaknya lebih imajinasinya untuk menghadapi satu masalah penyelesaian mainnya mungkin lebih cepat, kayaknya lebih bagus. Ya, teman-teman juga banyak support. Kemudian ini mungkin jadi titik baliknya untuk 2023. Mungkin teman-teman ada yang berkeinginan, yang penting usia minimal 30 tahun. Ayo sama-sama kita ikut tes komisioner. Kita bikin kayak mana yang lebih baik. Nah, itu tujuan utamanya sih. Oke, jadi bro gini. Ini kan bro sekarang posisi komisioner KPU. Emang di Kaimana ini komisioner itu ada berapa sebenarnya? Mungkin orang tidak tahu, teman-teman di sana juga ingin tahu
komisioner itu ada berapa orang sebenarnya kan? Nah, begitu. Kalau di KPU itu ada Kabupaten Kaimana ya? untuk Komisioner Kabupaten Kaimana. itu KPU ada 5 orang. 5 orang ya? Jadi ada ketua dan 4 Komisioner lainnya. komisioner anggota. Itu punya ini masing-masing atau gimana? Masing-masing. Masing-masing punya pokoknya masing-masing ya. Dia Divisi lah. divisi ya? ya masing-masing. Oh. Ada divisi misalnya ketua pegang divisi umum dan logistik, kemudian divisi teknis, kemudian ada divisi hukum, divisi sumber daya manusia, dan yang terakhir divisi data. Ini merupakan satu kesatuan. Jadi Pak di posisi mana nih? Berada ini? Dia Saya di komisioner divisi divisi program dan data. program dan data. Berat, itu tanggung jawab. Ya, namanya juga data. Jadi seputaran beliau mungkin sekarang sudah begini, mungkin teman di sana tahu, teman lihat, ini komisioner muda, enak sekali, uang banyak mungkin. Kata siapa? ya rata-rata Tahu. pada prinsipnya kan yang megang tanggung jawab besar pasti imbalannya juga besar, biasanya gitu dibayar sesuai dengan tanggung jawab biasanya kalau pekerjaan mungkin kayak begitu. Jadi kita untuk pemikiran awam ya berhubung situ mungkin divisi data mungkin berapa ya rata-rata pasti Banyak uang besar lah gajinya gitu, tapi kurang lebih itu nanti baru kita bahas aja lah. Jadi Gak apa-apa kita lanjut. Kalau bilang gaji komisioner itu jangan sedih cukup lah. cukup lah. Kalau dibilang berlebih, saya pikir tidak sih. Ya Karena intinya mungkin Tuhan. dua digit lah dari Kalau kena 2 digit, tapi kalau dipotong pajak dia tetap hitungnya 1 digit. Gitu. Karena ya kita sebagai warga negara yang taat pajak ya harus bayar pajak. ketika cek soal, gaji udah masuk, tak, 2 digit duluan nih, gitu. Itu kan keren bro. Sudah, itu mungkin rezekinya Gaji aja. dipegang gini. Benar juga, bini punya. Uangmu tuh bini punya. Ya gitulah. Jadi bro, begini, awalnya kau tes itu dari mana? Apakah mungkin orang teman di sana mau tahu? Komisioner ini, saya tes dari sini langsung jadi komisioner di sini, atau mungkin ada step by step gitu? Untuk tingkatannya tes komisioner itu kan dibuka secara umum. Yang penting rentan minimal usianya itu 30 tahun paling rendah. Kemudian penguasaan terhadap undang-undang pemilu, kemudian undang-undang yang merujuk kepada tata kelola pemilu, tata kelola negara, biasa bilang tata negara, itu wajib kita setidaknya paham. Tidak perlu kita kuasai, tapi kita harus paham mekanisme. Kemudian tesnya dari kabupaten, habis itu di tingkat provinsi ada tes psikologi, tes macam-macam, ada olahraga, kesehatan, sampai ditentukan oleh panitia seleksi, kemudian direkomendasikan kepada KPU RI, baru KPU RI keluarkan keputusan. Itu di mana? Di sini semua? Kalau yang tes dari Kabupaten Kaimana, ya dia kan kembali ke Kabupaten Kaimana. Ya, jadi proses untuk tes komisioner ini kita daftar di sini berarti ya, Iya, daftar di sini, ikut tesnya di sini. Itu ketika dari sini dengar hasil lolos misalkan ini, langsung lolos itu langsung pelantikan komisioner atau ada tes lagi? Masih ada kalau tidak salah itu tes komputer, wawasan kebangsaan, kemudian ada psikotes, ada tes kesehatan. 4 step itu. 4 step ya. Dilakukan di mana? Di sini di Kaimana semua atau? Tidak semuanya di Kaimana. Tidak semuanya di Kaimana ya. Yang di Kaimana cuma tes komputer sama wawasan kebangsaan aja. Oke, baik. Jadi gitu teman-teman, prosesnya tidak tesnya di sini, daftarnya di sini untuk menjadi seorang komisioner. Mungkin ada teman-teman yang masih muda yang mungkin lihat teman di sebelah ini dia, komisioner kayaknya bagus ini ya. Potensinya ada, mungkin kurang lebih tadi pengalaman lah beliau sudah sampaikan untuk menjadi seorang komisioner sampai di tahap ini seperti apa beliau sudah sampaikan. Kalau yang pastinya sejak dari awal sampai sekarang ini bukan end game atau yang bukan terakhir. Saya sampai di posisi seperti ini bukan berarti kita langsung stop gitu, tapi berusaha membuat inovasi-inovasi seperti pendidikan. Di KPU itu ada namanya pendidikan pemilih. Itu bagaimana kita mencerdaskan voter atau pemilih untuk lebih mengetahui siapa yang bakal dipilih.
seperti itu. Kemudian macam divisi saya, divisi program data itu lebih banyak berkecimpung kepada daftar pemilih. Nah, seperti kemarin banyak, kalau kita bilang masalah daftar pemilih ini kan terlalu banyak orang, sumber dari semua masalah kebanyakan ada pada daftar pemilih. Yang biasa awam nih, ini pemikiran awam saja. Orang tuh kadang di luar itu persyaratan untuk menjadi seorang pemilih ini apa? Apakah saya ini mau memilih? Apa saya langsung masuk milih gitu, atau kadang kan ada ketika tuh masuk tempat milih, sabar mau cek inilah itulah apa kurang lebihnya garis besarnya untuk menjadi seorang pemilih. Untuk menjadi seorang pemilih, penjelasan yang paling ringkas adalah dia harus memiliki identitas. Karena kalau tidak ada identitas, KTP ya, berarti KTP. Kurang lebih KTP ya. Persyaratan pertama ya. Yang wajib itu dia berusia 17 tahun, kemudian memiliki KTP, baru terdaftar sebagai daftar pemilih. Jadi orang yang menggunakan hak pilihnya adalah orang yang memenuhi 3 kriteria itu dulu, kewajiban dia itu. Karena sebelum Anda lakukan gunakan hak atau Anda bekerja, kan kewajiban. Nah, kewajiban Anda itu sudah berusia di atas 17, kemudian memiliki KTP dan terdaftar sebagai pemilih. Itu yang tidak masyarakat apatis atau tidak mau tahu. Yang penting pokoknya tanggal sekian kalau sudah hari pemilihan harus pergi, padahal dia harus cek dulu namanya terdaftar atau tidak. Nah itu kalau untuk saat ini ada KTP saya berusia di atas 17 tahun ini. Tapi KTP saya dari Amerika misalkan. Tapi kalau saya macam misalkan KTP saya KTP taruh KTP Fak lah atau mungkin Manokwari, mungkin yang daerah lain, daerah Indonesia, negara masih di dalam negara Indonesia, cuman daerahnya bukan kayak mana, daerah lain lah. Kalau daerah lain yang bersangkutan ketika masuk, contohnya gini, ketika Anda mau pergi ke rumah teman Anda ini kan tamu. Ya, pasti. Terus berarti Anda kan harus lapor dulu. Ya. Di mana tempat lapornya? Kita punya distrik capil. Melapor untuk dapat mengalihkan identitas kita yang sebelumnya tinggal misalnya di Fak atau Manokwari, jadi secara administratif dia adalah warga Kabupaten Kaimana, sehingga dia berhak dapat mengikuti pemilihan. Oh, jadi begitu teman-teman. Kalau ada teman-teman yang merasa punya KTP di atas 17 tahun, terus ketika ingin memilih tidak bisa, boleh bertanya. Misalkan kalau macam teman-teman punya KTP di luar ya, minimal harus wajib ya. Wajib. Apa atau namanya domisilinya gitu ya? Domisili ya harus diurus. Itu domisilinya diurus di sana apa di sini? Di sini juga udah bisa. Di sini juga bisa ya. Oh, begitu teman. Jadi kalau teman-teman punya KTP bukan dari Kaimana, dari luar, ketika ada hajat negara untuk melakukan suatu pemilihan atau apa, itu mungkin bagusnya segera lapor ya untuk pengurusan domisili biar teman-teman juga bisa menjadi pemilih. Itu dilindungi loh, hak pilih ya gitu ya. Iya tuh, hak pilih. Namanya hak ya, berarti salah satu hak asasi dong, haknya juga dari lahir. Oke. Terus begini, Brother. Ketika kau stop dari guru ini, sudah tidak aktif di guru, itu apa yang kau lakukan? Kau ngapain? Pasca apa yang kegiatan pasca setelah itu? Apa ya? Waktu itu atau mungkin tiba-tiba jalan mana lihat ada pengumuman apa? Iya, terus komisioner, saya ikut. Belum atau, sih. Atau bertahap dulu. Bertahap dulu. Oh jadi sebelumnya PPD ya? PPD juga itu apa sih? Orang mungkin ini. Ini. PPD ini sebenarnya apa? Panjangannya PPD itu apa? Itu PPD apa? Komisioner apa? Mungkin orang tidak tahu gitu. Jadi di KPU itu ada komisioner. Tingkatan berarti ya? Untuk level kabupaten itu ada komisioner, kemudian di bawah komisioner itu ada panitia pemilihan distrik, kemudian di bawah pemilihan distrik ada panitia pemungutan suara, dan di bawah PPS ada KPPS, itu petugas yang ada di PPS. Oh, berarti komisioner tingkat kabupaten dari komisioner tingkatannya komisioner, terus panitia
panitia pemilihan distrik. Pemilihan distrik. Biasa dibilang PPD berarti itu ya, PPD ya. Kalau di wilayah Papua Barat dia pakai PPD, panitia pemilihan distrik. Kalau secara umum itu PPK, panitia pemilihan kecamatan. Jadi ada di setingkat kecamatan, di bawahnya ada tingkat kelurahan atau kampung. Jadi bro, kau ini kan komisioner, istilahnya komisioner termuda, ya? Pada waktu itu sih. Ya sampai sekarang Ya, pun. angkatan ini. Di kabupaten dari 5 komisioner ini yang termuda siapa? Ada. Apa sebelumnya ada tidak yang pernah di Kabupaten Kaimana ini yang pernah menjadi menjadi komisioner di usia berapa? 30. Brother, usia 30. Ada apa tidak? Belum pernah. Belum pernah ya, berarti dari brother ini sendiri. Komisioner ya bisa dikatakan komisioner termuda lah untuk Kabupaten Kaimana. Biasa yang muda itu kan energik lebih banyak gitu. Gitu sih, kurang lebihnya. Brother di sebelah ini dia punya jalan dari bawah sampai di titik ini, sampai sekarang sukses lah. Sukses. Ya menurut ya itu kan doa bro, ya sukses kan dikatakan. Amin. Betul juga, betul. Ya toh, intinya tetap berusaha ya. Oke bro, jadi ini sekarang kesibukan apa nih? Ada bikin apa? Saya sudah lama tidak ketemu sama brother ini dia, jadi betul saya bincang sama dia dulu. Iya. Lalu Setahun ya sudah, kurang lebih lah setahunan. Rupanya seberapa? Anak saya 2 bro, putri, cewek semua lagi cari cowok tadi, belum dikasih. Ini sudah Kalau 3 ekor. brother berapa? Sudah 3 nih bro. 3. Oi, gimana? Cewek, cowok, Ya semua laki-laki. jago semua ya? Jago. Memang, resepnya nanti bagi-bagi tips. Betul juga. Jadi, sob teman, kita mau kasih dia apa lagi? Kamu sudah tahu-tahu, sekarang saya mau tanya, saya ini sebenarnya pribadi tanya ini. Boleh. Apa perasaannya? Apakah, kalau saya lihat sih, dalam secara sifat ya, mungkin kau dari sedikit, dalam diri pribadi nih, santai lah. Maksudnya, saya ini komisioner muda loh. Ada sedikit ego sombong atau apa gitu mungkin. Kalau saya rasa untuk kebanggaan ya wajar lah. Namanya manusia. Kalau ego Kebanggaan tersendiri mungkin. belum pernah sih. Maksudnya kan situ sini sekarang pejabat lah, bisa dikatakan pejabat ya. Kayak begitu. Pejabat negara karena lapor LHKPN. Ya kayak begitu mungkin. Nanti penilaian dari teman-teman sendiri dia orangnya bagaimana, dia sombong atau tidak ya. Kalau secara Komen, pribadi tanya. Langsung komen, tanya. Biar bisa sekak dia ulang lagi. Sedap. tidak ada sih. Karena saya belum pernah rasa egois sih. Ya. Tapi kalau untuk perfeksionis, karena memang anak muda, ingin bahwa yang dikerjakan ini setidaknya mendekati sempurna. Tapi ya kita tidak bisa, kita juga mengaku bahwa tidak ada yang sempurna. Tapi mendekati sempurna adalah satu kebahagiaan. Jadi kalau bilang egois sih, saya tidak egois terhadap teman atau sesama. Perilaku saja Pribadi sih, tapi jangan rubah. ya lah. itu kembali kepada teman-teman yang kalau mau komen nanti saya bantu tanya. jawab juga di situ. Dia pasti jawab itu. Jadi kalau saya sendiri lihatnya memang ketika dia berada di titik yang sekarang ini tidak sombong lah. Dia masih tetap ingat teman-temannya. Nah, harus sudah sini. Langsung rekening saya jawab. Oh, sampai waktu. Belum ada tahapan Kayak kok. begitu ya kurang lebih untuk dia punya seluk beluk kali. Tapi ada satu ya, ada satu. Kalau bilang bangga itu ketika kita mengambil keputusan. Terus keputusan yang diambil itu lebih kepada masyarakat, baik terhadap masyarakat, itu bagus. Itu pribadi rasa senang, rasa puas kalau misalnya kita orang ini dia suka bicara, misalnya ada 2 calon terus dia pendukung salah satu, kemudian dia menjatuhkan yang satu. Itu yang kita sebagai anak muda itu kayak rasa, oh ini nggak boleh, ini tidak bisa, harus bawa pembelajaran yang baik, jangan suka menjatuhkan secara menghina pasangan yang lain itu pembelajaran politik yang kurang bagus. Berdewasalah dalam politik lah, kayak orang bijak gitu. Oke baik. Dengar tuh. Kurang lebih dia punya saran-saran apa? Nah ini kan masih wabah nih, mau pandemi. Mungkin teman-teman di sana jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, tetap Masker. gunakan masker, patuhi protokol kesehatan,
kita sehat karena kita sendiri ya. Jaga bro, ingat Ingat. itu. Santai dulu bro, kopi kita santai. Bro, sekarang kegiatannya apa? Saya bro, kegiatannya tunggu situ punya Ada ya job. kalau ada rezeki lebih berbagi lah. Kemarin sama mami gimana itu? Sama teman Juragan. ya, teman itu juga bagus itu, dia lagi merintis dia punya usaha. Tapi untuk itu nanti kayaknya saya nanti pada berikut buat podcastnya bincang yang keduanya juga sama dia dengan Mangin ini terkait dia punya cara untuk punya ayam lah. Cuma itu nanti di konten berikut aja. Ada pesan terakhir yang mau disampaikan? Boleh? Biasanya teman-teman yang masih muda, masih ingin berkarir juga di bidang penyelenggara, tahun depan 2023 ada tes itu komisioner. Komisioner ya? Nah, siapa tahu teman-teman ingin, ayo kita sama-sama. Bisa saja teman-teman yang lulus, saya tidak, saya tetap mendorong teman-teman, mendukung, mensupport teman-teman yang lulus. Jadi kita berkompetisi secara sehat, Fair lah. fair. Oh, Sarah tadi bukan pesan-pesan terakhir, ada himbauan pesan-pesan untuk menaikkan motivasi teman-teman anak-anak muda ini untuk Ingat loh, banyak penyelenggara itu anak muda dibutuhkan. Tingkat apapun, mulai dari KPPS, kemudian PPS, kemudian PPD, bahkan komisioner. Karena kalau kita bilang milenials ini kan identik dengan jiwa kritis, ingin sesuatu menjadi lebih baik, mendekati ke sempurna lah. Tapi walaupun memang kita tidak sempurna, tapi mendekati sempurna itu lebih baik ketimbang kita tidak melakukan sama sekali. Jadi setiap tahun itu ada tesnya ya, atau gimana? Dia per tahapan pemilu. Per tahapan pemilu Iya. ya. Ketika ada tahapan pemilu, ada dibuka lah. Badan-badan ad hoc. Oh. Kalau untuk komisioner itu 5 tahun sekali. Lumayan loh kalau 5 tahun kalau kumpul-kumpul ya Boleh lah. bolehlah. Nah, tadi situ bilang kecil sedikit. Oh, bullshit. Tidak, maksudnya Komisioner terjun. Banyak beliau ini. Jadi teman-teman kalau cuannya sedikit. perlu apa, siapa ketika lihat di jalan langsung aja bro, bantu ke. Itu bercanda saja bro. Dia sering bantu orang juga. Jadi selanjutnya kita nanti coba review kerjanya apa, kesibukannya beliaunya di tempat kerjanya bagaimana, apa yang telah yang mungkin teman-teman penasaran ini kerjanya bagaimana, di data ini kerjanya bagaimana, apa yang harus ini ya, kantornya mungkin yang lihat ruangannya dan segala macam. Ini kita tunggu di video selanjutnya. Kalau yang mau melihat isi dalamnya tim KPU mana? Oke teman-teman, mungkin sampai di sini perbincangan kita. Kurang lebihnya apa yang ingin teman-teman tahu silahkan komentar itu di satu channel. Kalau mau lanjut part 2 boleh komen. Tanya segala macam. Kurang lebihnya garis besarnya lika-liku beliau ketika dari bawah sampai mencapai titik ini mungkin tadi sudah diketahui disampaikan langsung sama brother di sebelah ini bro. Teman-teman sampai di sini dulu. Lainnya kita ini salam